Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Sapa, kembali lagi bersama kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini tanah air. Setuju pasal pidana penghinaan Presiden dan DPR asal mereka bersedia tidak digaji dari duit rakyat. Naskah final RUU KUHP telah diserahkan pemerintah kepada DPR RI pada Rabu kemarin 6 Juli. Dalam draft itu masih ada beberapa pasal kontroversial yang tetap dimasukkan. Beberapa pasal kontroversial yakni pasal 351 menyebut penghinaan terhadap anggota DPR RI terancam pidana penjara 18 bulan. Kemudian pasal 218 hingga pasal 220 yang memuat tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden bisa dipidana penjara. Merespon draft RUU KUHP tersebut, mantan sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, memberi catatan khusus. Said Didu yang terkenal kritis terhadap pemerintah ini setuju pasal-pasal itu diterapkan dengan catatan pemerintah dan pemangku kebijakan yang dilindungi dalam RUU KUHP tidak hidup dari uang rakyat. Saya setuju pasal-pasal pidana atau denda jika rakyat menghina pejabat, presiden, wapres, menteri DPR, Polri, jaksa, dan lain-lain asal mereka bersedia tidak digaji dan tidak menggunakan fasilitas yang menggunakan uang rakyat. Kritik Said Didu dikutip dari akun Twitternya pada Kamis 7 Juli. Pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hirarij telah menyerahkan draft RUU KUHP kepada Komisi 3 DPR RI. Dalam draft yang diserahkan setidaknya ada 7 revisi draft terbaru RUU KUHP. Pertama, ada perbaikan reformulasi dan redaksional terhadap 14 isu krusial. Kedua, adanya pasal yang dihapus, dipertahankan dan disinkronkan antara batang tubuh dan penjelasan dalam draft terbaru. Keempat, adanya penyelarasan sanksi pidana untuk menghindari disparitas antara di KUHP dan di luar KUHP. Kelima, adanya sinkronisasi antara RUU KUHP dengan sejumlah undang-undang di luar KUHP, termasuk undang-undang tidak pidana kekerasan seksual. Keenam, mereka juga melakukan sistemasi lagi, jadi reposisi. Misalnya, kalau menghapus 2 pasal, urutannya akan berubah. Terakhir, yang ketujuh, banyak typo yang kita perbaiki. Demikianlah kata Wamenkumham Edward pada Rabu kemarin 6 Juli. Sebelumnya diberitakan bahwa hina pemerintah di medsos dipenjara 4 tahun. Pemerintah sepertinya akan semakin tegas dalam menindak siapapun yang melakukan penghinaan terhadap mereka. Aturan tegas ini terdapat dalam rancangan KUHP yang akan disahkan oleh pemerintah dan DPR dalam waktu dekat. Seperti dikutip dari Detik News, pemerintah dan DPR berencana mengesahkan rancangan KUHP pada bulan depan. Salah satunya berisi mengenai ancaman bagi masyarakat yang menghina pemerintah. Aturan itu tertuang dalam pasal 240 berikut berbunyi draft rancangan KUHP yang didapatkan wartawan dari Kemenkumham sebagaimana dikutip dari redaksi Detikcom Rabu 15 Juni yang lalu. Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadi kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Yang termasuk kategori kerusuhan, yang dimaksud dengan keonaran adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau anarkis yang menimbulkan keributan, kerusuhan, kekacauan, dan huru-hara. Demikian bunyi penjelasan pasal 240 rancangan KUHP itu. Hukuman juga dinaikkan menjadi 4 tahun penjara bila penghinaan dilakukan lewat media sosial atau menyebarkannya hingga diketahui oleh umum. Hal itu diatur dalam pasal 241 di mana berbunyi setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana paling penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Selain itu banyak pengamat dan juga aktivis yang menanggapi terkait dengan rancangan terbaru tersebut. Musisi sekaligus aktivis Melanie ikut menanggapi rancangan KUHP itu. Melalui Instagram pribadinya, perempuan yang berusia 44 tahun tak masalah dengan rancangan KUHP. Namun ia ingin tahu lebih dulu bentuk penghinaan yang dimaksud oleh pemerintah. Apabila penghinaan seperti kata kasar atau kotor, ia sepakat dengan aturan perundang-undangan itu. Gue setuju-setuju aja kalau ini, asal ada deskripsi arti atau batasan. Yang hina itu seperti apa? Kalau maksudnya maki dan lain-lain oke, karena gue walaupun teman, tapi nggak membenarkan kata kasar, bahasa kotoran, hewan, dan lain-lain. Gue menjauhi yang seperti itu. Orang tua gue nggak ngajarin kayak gitu. Tulisnya dikutip dari akun Instagramnya.
Putra promotor Adri Subono ini tidak setuju apabila kritik dianggap menghina, sebab kritik dan berkata kasar artinya sangat berbeda, apalagi kritik yang disampaikan pemerintah berdasarkan data. Tapi kalau yang dianggap menghina adalah kritik berdata, sesuai penglihatan atau emang pernyataan yang kita tahu benar, maka gue nggak setuju. Jadi gue setuju ini asal ada penjelasan, jangan kayak dulu ada pasal perbuatan tidak menyenangkan. Begitu ungkapnya. Menurutnya ketidakjelasan dari RKUHP penghinaan sama sekali, pasal itu perbuatan yang tidak menyenangkan. Nah itu kan abu-abu, blunder dan berbeda untuk tiap orang. Ini mah kata gue, lo nggak harus setuju. Gitu lanjutnya. Unggahan itu juga dibanjiri respon netizen, mereka yakin bentuk kritikan termasuk dalam kategori penghinaan. Adapun yang merasa RKUHP sengaja dibuat demi kenyamanan pemerintah. Naskah final RUU KUHP telah diserahkan pemerintah kepada DPR RI pada Rabu kemarin 6 Juli. Dalam draft itu masih ada beberapa pasal kontroversial yang tetap dimasukkan. Beberapa pasal kontroversial yakni pasal 351 menyebut penghinaan terhadap anggota DPR RI terancam pidana penjara 18 bulan. Kemudian pasal 218 hingga pasal 220 yang memuat tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden bisa dipidana penjara. Merespon draft RUU KUHP tersebut, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, memberi catatan khusus. Said Didu yang terkenal kritis terhadap pemerintah ini setuju pasal-pasal itu diterapkan dengan catatan pemerintah dan pemangku kebijakan yang dilindungi dalam RUU KUHP tidak hidup dari uang rakyat. Saya setuju pasal-pasal pidana atau denda jika rakyat menghina pejabat, presiden, wapres, menteri DPR, Polri, jaksa, dan lain-lain, asal mereka bersedia tidak digaji dan tidak menggunakan fasilitas yang menggunakan uang rakyat. Kritik Said Didu dikutip dari akun Twitternya pada Kamis 7 Juli. Sebelumnya diberitakan bahwa hina pemerintah di medsos dipenjara 4 tahun. Pemerintah sepertinya akan semakin tegas dalam menindak siapapun yang melakukan penghinaan terhadap mereka. Aturan tegas ini terdapat dalam rancangan KUHP yang akan disahkan oleh pemerintah dan DPR dalam waktu dekat.